Kelas kembali lagi dengan onlineclass.net. Di kali ini kita akan belajar tentang gimana caranya konfigurasi VLAN dan dikombinasikan dengan konfigurasi hotspot di Mikrotik. Saya harap kalian bisa mengikuti pengetahuan ini, langkah-langkahnya seperti apa, dapat kiranya bisa berguna untuk kalian. Nah, untuk mendukung channel saya jangan lupa untuk like dan subscribe dan share ya, dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan kalian. Nah, untuk alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu alatnya saya menggunakan tang crimping, LAN tester, dan aplikasi Winbox. Aplikasi Winbox ini saya gunakan untuk meremote Mikrotik, aplikasi Notepad untuk mengedit login page, dan tang crimping dan LAN tester untuk menguji cabling. Sedangkan bahan yang saya gunakan ini adalah modem. Modem ini dari provider, model kabel UTP beserta konektornya. Kemudian router port yang saya gunakan adalah router port RB951UI, di mana memiliki 5 interface Ether dan 1 WiFi. Dan saya menggunakan satu laptop dan 1 handphone untuk digunakan sebagai koneksi wireless. Nah, bentuk topologi yang saya gunakan sebagai berikut. Nah, bentuk topologi yang saya gunakan ini dimana menerapkan 2 router port. Satu router port ini saya fungsikan sebagai wireless router, satu router port saya gunakan sebagai switch ya. Yang router port yang bertugas sebagai wireless router ini akan terhubung langsung dengan provider, otomatis berhubungan dengan modem langsung ya. Kemudian juga dia akan memancarkan gelombang ke handphone melalui WiFi. Kemudian saya hubungkan dengan router port yang satunya yang akan dijadikan sebagai switch dan terhubung dengan laptop, dimana laptop ini akan menjadi klien. Nah, aturan yang saya buat adalah Ether 1 yang di wireless router ini akan terhubung dengan provider. Ether 2 ini akan terhubung antar router, dimana Ether 2 ini saya akan isikan VLAN. VLAN 1 akan ber-ID 10 dengan nama siswa, kemudian VLAN 2 ID-nya 20, namanya guru. Kemudian akan diterima oleh router port satunya yang sebagai switch, di mana ini akan terhubung melalui Ether 1. Ether 2 dan 3 akan sebagai penerima VLAN ID 10. Kemudian Ether 4 akan sebagai penerima VLAN 2 ID 20. Sedangkan wirelessnya aturannya SSID-nya akan saya buat WiFi class, passwordnya 1 sampai 8, rings IP-nya semuanya mulai dari VLAN hingga WiFi adalah 10 sampai 50. Kemudian hotspot alamat loginnya adalah portal vlan.sch.id. Nah, selain untuk aturan ini, saya juga akan membuat sedikit penambahan user, yaitu 3 tingkat. Yang pertama adalah kepala sekolah yang akan saya buat passwordnya 1 sampai 5 dengan kecepatan 1000 kbps. Kemudian guru dengan password 6789 dengan kecepatan 512, dan user siswa dengan password 1011 dengan kecepatan 256.
Nah, langkah-langkah yang saya gunakan ini menggunakan 9 langkah saja. Saya harap kalian bisa mengikuti setiap langkah-langkahnya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita akan terlebih dahulu men-setting wireless router ya, yang terhubung pada provider langsung. Yang pertama ini kita akan setting wireless router dulu, dimana di wireless router ini saya harus mengkoneksikan dengan internet. Saya akan buka Winbox, saya koneksikan, kebetulan sudah saya reset. Oke, ini saya close saja biar mudah. Oke, langkah pertama untuk koneksi internet, karena dari provider ini sudah tersedia DHCP, jadi saya memanfaatkan DHCP. Tapi bagi kalian yang providernya modemnya tidak menyediakan DHCP, kalian bisa men-setting secara manual. Saya akan menjelaskan 2 langkah. Langkah pertama, saya akan memanfaatkan DHCP client ya, memanfaatkan DHCP yang dari provider untuk mendapatkan IP dan langsung mendapatkan koneksi internet. Caranya adalah saya klik IP DHCP client, kemudian saya add, kemudian interface-nya karena yang berhubungan dengan modem Ether 1, saya klik Ether 1, apply, oke, kita tunggu. Oke, nah kalau sudah seperti ini, bahwa saya sudah terkoneksi dengan modem. Kita coba, saya ping, nah modem sudah terkoneksi internet. Langkah pertama sudah selesai. Itu adalah cara otomatis, dimana modem sudah ada DHCP-nya. Nah, gimana kalau misalkan tidak ada DHCP-nya? Oke, DHCP client ini akan saya hapus. Saya akan konfigurasi secara manual. Cara pertama adalah saya konfigurasi IP terlebih dahulu, IP address add, saya masukkan IP-nya tadi, segmennya dari segmen 100, interface-nya Ether 1/24 ya. Apply, oke. Kemudian IP konfigurasi DNS, saya masukkan DNS-nya. Ini opsional ya, boleh ditambahkan boleh tidak. Kemudian konfigurasi gateway-nya, masuk ke IP router add gateway ya. Saya masukkan gateway-nya. Nah, pastikan dia menemukan Ether 1 ya. Kalau misalkan tidak muncul, berarti gateway-nya salah. Saya coba. Oke, sudah bisa. Itu adalah cara manual. Cara otomatis atau cara manual sama saja. Yang terpenting kalian harus perhatikan dari modem apakah menyediakan DHCP atau tidak. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu membuat port VLAN di Ether 2 ya. Oke, caranya adalah saya stop terlebih dahulu. Caranya adalah saya masuk ke menu interface ya,
VLAN ya. Jadi menunya itu di sini VLAN, add VLAN 1 ini saya beri nama siswa ya. ID-nya 10, interface-nya Ether 2, apply, oke. Kemudian saya add lagi di sini guru, VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2 ya. Jadi VLAN 10 miliknya siswa, VLAN 20 miliknya guru di Ether 2. Oke, kalau R seperti ini berarti sudah jalan ya, running. Kalau kita cek seperti ini di interface. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah ketiga yaitu kita konfigurasi IP VLAN-nya. IP VLAN-nya kita masuk ke IP address, add, masukkan IP-nya yang sudah kita tentukan. Di sini VLAN 10, ID 10 ini IP-nya adalah 20.1, 20, 30.1, 20.1/24. Ini saya rubah jadi siswa, apply, oke, saya tambahkan kembali, kemudian saya masukkan IP-nya /24 guru, play, oke. Kemudian sekalian di menu address saya juga tambahkan IP wireless ya, 192.168.10/24 play, oke. Nah, setelah saya berikan IP, di sini ada DHCP server. Jadi kita mengaktifkan DHCP server untuk VLAN ID 10 dan 20 siswa dan guru ini. Caranya adalah masuk ke menu IP DHCP server. Di sini ada DHCP setup, kita klik, pilih interface-nya siswa, next saja karena ini gateway-nya. Nah, untuk range-nya kita sudah menentukan bahwa range-nya adalah hanya 10 sampai 50 saja. Ini saya ganti belakangnya saja. Next, oke. Itu untuk siswa. Kita yang guru, ya, klik DHCP setup kembali, interface-nya jangan lupa dirubah ke guru, next saja hingga range-nya kembali ini 10 sampai 50. Oke, kalau sudah, langkah keempat setelah kita lakukan konfigurasi IP VLAN dan DHCP servernya, kita lakukan konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT ini akan berfungsi sebagai penghubung ya, penghubung antara jaringan lokal dengan jaringan luar. Jadi tanpa ada konfigurasi NAT, klien tidak akan bisa tersharing internetnya. Kita masuk ke menu IP firewall ya. Kemudian di sini ada tab NAT. Kemudian add, actionnya masquerade. Kita masuk ke tab general.
chainnya source NAT, out interface-nya ke Ether 1 karena WAN-nya modemnya ke Ether 1. Kita apply. Oke, sudah. Itu adalah konfigurasi NAT. Kemudian kita konfigurasi wireless dan hotspotnya untuk koneksi internet melalui wireless. Oke, caranya adalah kita klik wireless, kita enable dulu interface-nya, kemudian masuk ke security profile, kita beri passwordnya dulu, kita namanya pass, bebas ya, nggak harus pass. Kemudian passwordnya ini karena sudah kita tentukan 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 1 sampai 8. Kita apply. Oke, kemudian kita masuk kembali lagi ke WiFi interface, kita double klik WLAN 1 ini. Nah, kemudian jangan lupa modenya kita rubah ke AP bridge supaya kita bisa memancarkan gelombang WiFi kita. SSID nya kita rubah ke WiFi class, security profilnya kita rubah yang sudah kita buat tadi, pass, apply. Oke. Nah, kalau misalkan ini sudah benar, kita cek WiFi nya di sini, seharusnya muncul ya. Oh, langsung terkonek. Saya foto ya biar tidak terganggu. Oke, kemudian kita lakukan konfigurasi hotspotnya. Kita masuk ke IP hotspot, kemudian kita masuk ke tab server, hotspot setup, hotspot interface-nya kita pilih WLAN 1, kita next, local address-nya 10.1 tetap, poolnya ini sudah kita tentukan sendiri tadi bahwa ini 10 sampai 50 saja. Oke, kita rubah, kemudian next, select certificate none saja, next, IP address biarkan kosong, DNS tetap, DNS name kita rubah. Di sini ada portal vlan.asia.id, kita kopikan saja, salin, dan next, passwordnya kita samakan saja biar mudah ya, kemudian next, sukses. Oke, ini konfigurasi hotspotnya. Langkah ke 5. Tahap ke-6 kita akan melakukan memodifikasi login peak. Caranya kita masuk ke menu file, cari login peak, hotspot login ya. Di sini kita lakukan drag and drop atau klik kanan download, sama ya, kita taruh di desktop saja, kita taruh di desktop. Oke, kemudian kita masuk ke desktop, explore ya, desktop, ini login, kita klik kanan, kita gunakan notepad bawaan dari Windows, kita cari, kita rubah saja, silakan login dahulu jika ingin mengakses internet online class, kita tambahkan ini aja ya, onlineclass.net, kemudian kita save, close,
Kemudian kita kembali lagi ke Winbox, kita klik upload, kita pilih file yang sudah kita edit tadi, login, open. Oke, sudah ya. Kalau sudah selesai, kita sudah sukses untuk memodifikasi login back. Kemudian kita akan menambahkan user hotspot. Langkahnya, selain konfigurasi user hotspot, kita akan melimit juga. Kita masuk ke menu hotspot. Di sini ada user profile. Kita tambahkan di user profile. Kita add. Di sini ketentuannya adalah kepala sekolah, user pertama, kemudian limitnya 1000 ya. Ini ada read limit. Nah, saya manfaatkan ini. K 1000 juga RxTX nya, kemudian apply. Oke, kemudian saya tambahkan lagi untuk yang lain, guru, RxTX nya 512 ya, 512. Kemudian saya tambahkan kembali untuk siswa. Siswa ini speednya adalah 256. Apply. Oke. Kemudian setelah sudah membuat profil, kita tambahkan usernya untuk memberikan security-nya. Kita add. Usernya adalah kepala sekolah. Passwordnya adalah 1 sampai 5. Kemudian profilnya kita rubah ke kepala sekolah. Apply. Oke. Kemudian kita tambahkan kembali untuk yang lain, guru, passwordnya 6789. Profilnya kita rubah ke guru. Kemudian kita tambahkan yang siswa. Passwordnya adalah 1011. Profilnya kita rubah ke siswa. Apply. Oke, kita sudah menyelesaikan tahap yang ke 7 ya. Kita sudah menambahkan user hotspot. Jadi 1 sampai 7 ini kita mengkonfigurasi di wireless router. Nah, untuk kita tidak salah mengklik router, maka identitinya kita rubah dulu ya. Masuk ke sistem identitas. Ini saya rubah ke WR ya, atau wireless router, supaya tidak salah nantinya. Oke. Kemudian kita close Winbox-nya, kemudian kita pindahkan kabelnya yang awalnya terhubung dengan wireless router. Kabel laptop akan terhubung dengan switch ya, dimana pada port yang terakhir kelima, karena port kelima ini tidak digunakan karena Ether
1 2 3 4 ini digunakan ya. Ether 5 ini tidak digunakan. Itu untuk konfigurasi saya menggunakan port ke-5-nya. Kemudian kita masuk ke Winbox kembali ya. Oke, kita langsung connect ke wireless router yang kedua yang akan menjadi switch. Kita klik connect. Kita close dulu ya. Nah, jadi saya Ether 1 di router yang kedua ini akan terhubung dengan wireless router, dan yang Ether 5 ini yang terhubung dengan laptop saya. Biar tidak salah, saya rubah ke identitasnya dulu. Ini akan menjadi switch ya. Play, oke. Ini akan sebagai VLAN trunking. Jadi kemudian 2 3 4 ini akan menjadi VLAN akses. Nah, langkah berikutnya untuk di router yang kedua ini adalah kita lakukan bridge di switch port 1 sampai 4, karena ini adalah perangkat router port bukan switch management, maka kita harus melakukan proses bridge, yaitu masuk ke menu bridge, kemudian bridge, kita add, kita apply, oke. Kita masuk ke port, kita daftarkan port 1 hingga 4. Nah, kalau sudah kita lakukan proses bridge, kita baru melakukan konfigurasi VLAN di switch ya, switchnya, yaitu kita masuk ke menu switch ya, di sini ada menu switch. Nah, jika router port kita support, maka akan muncul di sini ya, tipenya apa yang tertera pada router port. Nah, untuk konfigurasi VLAN kita masuk ke menu VLAN. Di sini kita tambahkan switchnya tetap switch 1, VLAN ID-nya 10. Nah, yang pertama ini adalah yang VLAN trunking. Yang kedua ini adalah yang VLAN aksesnya. VLAN ID 10 ya. Di sini VLAN 2 dan 3 akan menjadi VLAN 1 di mana ID-nya 10, VLAN 4, VLAN 2 ID-nya 20. Oke, 2 ini adalah 10. Sorry, saya tambahkan langsung ya. Ini 2 dan 3 ya. Kemudian saya tambahkan lagi satu lagi. Ini adalah VLAN ID 20. Ini adalah 4, apply, oke. Kemudian kita masuk ke menu port, karena ini VLAN trunk-nya, kita VLAN modenya kita menerapkan secure, VLAN header-nya kita menggunakan add if missing. Kemudian karena ini VLAN trunking, ID-nya tetap 0, apply, oke. VLAN Ether 2 ini secure, kemudian headernya always strip, VLAN ID-nya tadi adalah 10, play, oke. Kemudian 3 sama seperti tadi, always strip, VLAN ID-nya 10, apply, oke. Kemudian Ether 4
secure, always strip, ini adalah 20. Oke, ini adalah langkah yang terakhir. Nah, tinggal kita tahap pengujiannya. Untuk cara pengujiannya, kita pindahkan kabel yang terhubung dengan laptop yang di router ke port nomor 2. Kita cek, kita lepas. Kemudian kita cek IP-nya, masuk ke menu IP ya. Atau kita masuk ke command prompt, IP config. Nah, di sini IP-nya 20.50 ya, dimana 20.50 ini adalah yang punya 10 ya. 20.50 ini adalah punyanya yang 10, ini di ether 2. Kemudian kita pindahkan ke ether 3, dimana dia seharusnya tetap sama ID 10. Oke, ternyata IP-nya sama. Untuk membuktikan apa benar ini saya pindah, kita pindah ke ether 3, yang dimana ini ether 3 ether 4 adalah ID 20. Nah, ini berubah. Kita kembali lagi ke ether 3. Oke, sudah berhasil, bahwa konfigurasi VLAN kita sudah berhasil. Tinggal kita tahap ke pengujian hotspotnya. Nah, untuk supaya terlihat, saya memanfaatkan yang ini koneksi melalui VLAN, internetnya juga internet akses ya. Jadi kita konfigurasi internet kita juga berhasil. Kita masuk ke tahap hotspot ya. Kita masuk ke wirelessnya, kita lepas dulu koneksi wireless ethernya, kita masuk ke wirelessnya, wifi class, connect. Karena passwordnya sudah saya isi, maka langsung keluar login page ya, portal VLAN ya. Dan masuk tadi guru, passwordnya guru adalah 6789. Oke. Oke, ini huruf besar ya. 6789. Oke, sudah sukses ya. Sudah berhasil masuk ke hotspotnya. Demikianlah langkah-langkah, 9 langkah yang saya bagikan. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa berguna buat kalian dan bisa kalian terapkan. Dan terima kasih untuk sudah menonton hingga akhir.